Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar pemirsa Banjar TV? Lintas Banua Sepekan minggu ini kembali hadir ke hadapan Anda. Hari ini edisi Ahad 18 Desember 2022. Serangkaian berita terpilih selama sepekan kami sajikan selama 1 jam ke depan. Pemirsa, kondisi banjir dan jalan yang rusak menjadi keluhan warga Kelurahan Sungai Baru, Banjarmasin Tengah untuk disampaikan dalam rapat koordinasi pembangunan tahun 2024. Kelurahan Sungai Baru, Kecamatan Banjarmasin Tengah, belum lama tadi menggelar rapat koordinasi pembangunan Rakorba RKPD 2024 di kantor kelurahan setempat. Rakorba ini diwarnai berbagai usulan baru dan program-program inovatif yang berpihak pada kebutuhan seluruh warga. Sedikitnya ada 65 usulan yang disampaikan warga, namun hanya 10 usulan yang menjadi prioritas dan 2 tematik untuk penanganan stunting. Usulan ini dilaksanakan di tahun 2023, namun rakor tingkat kelurahannya dilaksanakan pada tahun anggaran 2024. Lurah Sungai Baru Zalia Hadis menjelaskan, adapun 10 usulan prioritas tersebut diantaranya perbaikan jalan, gorong-gorong, pengadaan kantor kelurahan, dan pelatihan untuk menuju kampung wisata. Ada yang paling prioritas kayak di RT 2 itu kan sering kebanjiran, jadi perlu ada drainase. Kemudian di RT 12 jalannya rusak. Kemudian ada pengadaan kantor kelurahan karena selama ini karena berkat YouTube itu ditutup, dari warga seberang ke kelurahan itu cukup jauh memakan waktu. Tampak hadir Wakil Ketua DPRD Kota Banjarmasin Mat Nur Ali di forum Rakorba ini yang juga coba mengakomodir berbagai keinginan warga. Ridho melaporkan untuk Banjar TV. Pemirsa, mahalnya beras tidak hanya dirasakan ibu rumah tangga, hal itu juga berdampak pada pelaku usaha kuliner termasuk penjual ketupat. Ketupat termasuk jenis makanan yang dibuat berbahan dasar beras. Bungkusnya berasal dari anyaman daun kelapa muda dan biasa dimakan dengan berbagai lauk yang lezat. Salah satu makanan yang sering dijadikan pendamping ketupat adalah opor ayam. Makanan dengan bahan dasar beras tersebut kini mulai merasakan dampaknya akibat kenaikan harga beras akhir-akhir ini. Yang awalnya hanya Rp14.000 per liter, kini sudah menjadi Rp18.000 per liter. Meski harga beras naik, namun pedagang ketupat di kawasan Sungai Baru tidak menaikkan harga, sekalipun keuntungannya jadi berkurang. Alasannya takut ditinggal pelanggan, sehingga harganya pun dijual seperti biasa, yaitu Rp3.000 per biji. Kurang gitu nah, kayak dulu lagi gitu nah. Tetap aja harganya Rp3.000. Beda tipis lah untungannya. Pedagang ketupat ini berharap pemerintah bisa mengembalikan harga beras seperti dulu, sehingga perekonomian warga yang mengandalkan berjualan ketupat dan lontong bisa kembali normal. Ridho melaporkan untuk Banjar TV. Beralih ke informasi lain, jelang tibanya perayaan Natal dan Tahun Baru, Wali Kota Banjarmasin bersama Forum Komunikasi Pimpinan Daerah dan Tim Pengendali Inflasi memonitor harga bahan pokok ke sejumlah pasar tradisional. Mendekati tibanya perayaan Natal dan Tahun Baru 2023, Wali Kota Banjarmasin Ibnu Sina bersama jajaran Porkopimda dan Tim Pengendali Inflasi Daerah kembali melakukan monitoring harga bahan pokok di sejumlah pasar tradisional, Kamis 15 Desember 2022. Dari hasil monitoring, salah satunya di Pasar Sentra Antasari, sejumlah bahan pokok terpantau terus mengalami lonjakan yang cukup signifikan, yakni beras lokal atau beras Banjar. Pasalnya beras lokal kini sudah mencapai di harga Rp15.000 sampai Rp17.000 per liter. Akibat kenaikan yang berkelanjutan tersebut juga menyebabkan laju inflasi di Banjarmasin cukup tinggi. Wali Kota Ibnu Sina mengatakan, dengan adanya kenaikan harga beras yang cukup signifikan tersebut, perlu ada upaya untuk bisa menekan laju inflasi tersebut. Meski harga beras terus melonjak, Ibnu meminta kepada masyarakat Banjarmasin untuk tidak panik buying, karena masih ada alternatif beras lainnya yang kualitasnya sama dengan beras lokal. Berkelanjutan, makanya memang perlu ada upaya-upaya untuk menekan laju inflasi. Nah, kami menghimbau kepada masyarakat jangan sampai terjadi panik buying. Kenapa?
karena beras kita kan banyak sebetulnya, hanya merubah perilaku aja. Kalau biasanya makan beras Banjar, ya ada juga penggantinya lah, pengganti beras Banjar ini, beras lokal ini tetapi sama dengan karau juga, sehingga kita bisa makan dengan baik. Nah, kalau itu bisa dilakukan, insya Allah tidak terjadi lonjakan harga yang tinggi. Itu harapannya. Sebagaimana diketahui sebelumnya, naiknya harga beras lokal akhir belakangan ini juga disebabkan adanya gagal panen yang dialami para petani di Kalsel. Sementara permintaan beras lokal cukup tinggi. Tim Liputan Banjar TV. Pemirsa, panen raya Jagung Jab 6901 Sakti, tetaplah bersama kami.